Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Baiklah, kita mulai acara pertanyaan kita Pesawat Martoba Rabu 13 Mei 2020. Marende Bukuende nomor 815 ayat 1 tambah ayat 2 Ulido Tiki Nahoho. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi, dan Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Mari kita membacanya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini?
Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marende buku Ende nomor 814 ayat 2 tambah ayat 3, saya ajari au Tuhaku. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, maha pengasih, yang kami kenal di dalam diri anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami senantiasa masih merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat untuk mendengarkan firman yang akan untuk berbicara, menyapa kami yang menjadi pedoman kehidupan kami, berkati hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pendengar firman yang baik dan pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami
layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada pertanyaan kita pada malam hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Nats kita adalah epistel untuk pada Minggu Rogate yang diartikan dengan berdoa martangiang. Pada dasarnya kita telah banyak berdoa dan banyak orang mengartikan bahwa martangiang. Ada orang yang justru kagum terheran-heran ketika seorang berdoa karena kata-katanya yang luar biasa teratur, karena begitu panjangnya, seperti doanya membawa puisi yang luar biasa. Lalu orang heran, mulubui imana mamartangiang. Lalu kita mau melihat bagaimana orang berdoa yang sebenarnya. Yohanes mengatakan berdoalah di dalam roh, karena Allah itu adalah roh sendiri. Bukan persoalan bagaimana orang berkata-kata, bukan persoalan bagaimana orang mengatur bahasanya, bukan persoalan bagaimana enaknya didengar doa itu, tetapi bagaimana rohnya berdoa kepada Allah. Tanpa itu doanya tidak akan berguna bagi Allah, karena doa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan roh, dengan Tuhan. Oleh karena itu doa itu punya kuasa. Lalu mau kita lihat dalam nas renungan kita bagaimana seorang janda meminta berulang kali kepada seorang hakim supaya dia mendapatkan haknya, supaya dia mendapatkan keadilan. Karena pada dasarnya seorang janda adalah yang lemah dan tidak berdaya dan tidak punya siapa-siapa untuk membela. Dalam nas kita lihat ada seorang hakim yang tidak takut Allah. Ayat 2 dikatakan di situ. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Tidak takut dengan Allah dan tidak menghormati siapapun. Posisinya membuat dia menjadi orang sombong. Posisinya membuat dia menjadi orang congkak. Posisinya membuat dia tidak peduli dengan orang lain. Artinya bahwa menurut seorang hakim tersebut, apapun yang dia katakan adalah menjadi keputusan tetap yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itulah dia dekat dengan korupsi, dia dekat dengan suap, dia dekat dengan kecongkakan yang justru membawa malapetaka bagi orang lain. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa hakim tersebut tidak melihat bukti dan fakta sebagai kebenaran. Tidak ada artinya bukti dan fakta itu bagi dia
sebagai suatu kebenaran, karena dia adalah hakim yang tidak takut dengan Allah, hakim yang tidak menghormati siapapun, karena kuasanya dia pakai sewenang-wenang. Oleh karena itulah seorang janda tadi, perempuan yang tidak punya apa-apa tadi, perempuan yang tidak punya kekuatan apapun itu tadi, lalu selalu datang berseru-seru kepada hakim tersebut supaya keadilan dia terima, supaya kebenaran dia terima, supaya haknya menjadi keputusan yang terbaik bagi dia. Dia berseru-seru dan berulang kali kepada hakim tersebut, membawa suatu harapan dengan permohonan yang luar biasa. Dia mengatakan, belalah hak terhadap lawanku. Dapat kita lihat dalam ayat 3. Belalah hakku terhadap lawanku. Dia berperkara tidak dijelaskan perkara apa, apakah perkara tanah atau perkara warisan atau perkara hal lain, tetapi ada pergumulan yang berat, ada persoalan yang berat yang dihadapi. Lalu dia sampaikan kepada sang hakim. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berulang kali dia memohon kepada sang hakim yang tidak takut kepada Allah dan hakim yang tidak menghormati orang lain tadi. Yang mau kita lihat sebenarnya bukan hakimnya yang tidak adil, tetapi bagaimana seorang janda itu di dalam keterbatasannya, dalam kelemahannya memohon kepada sang hakim supaya dia mendapatkan haknya. Dia tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali, bahkan berulang kali dia datang kepada sang hakim. Dalam ayat 5 dikatakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku, supaya jangan ia terus datang lalu menyerang aku. Dalam Matius 7 pasal 7 dikatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka permohonan kita kepada Tuhan tidak cukup hanya sekali. Doa-doa kita tidak cukup hanya sekali. Jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Banyak pengalaman hidup, doa seorang ibu dikabulkan oleh Tuhan. Tungini do imana ma ngamar pahuk wawah mubanabah. Sebenarnya doa itu bukan doa seorang ayah tadi, tetapi doa seorang ibu yang selalu kepada suaminya berdoa supaya bertobat, lalu suaminya setelah tua lalu berkata, ngamar pahuk wawah mubanabah. Mungkin seorang ibu tadi bertahun-tahun memohon kepada Tuhan. Atau katakan kepada seorang ibu yang mendoakan anaknya yang luar biasa nakalnya, bandalnya, jahatnya, tetapi dia selalu masuk ke dalam bilik kamarnya berdoa berderai air mata, lalu Tuhan mendengarkan doanya. Karena tidak ada seorang pun ibu yang berdoa berderai air mata yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Jadi suatu ngarok kamu nama cohot, suatu ngarok kita alani sesuatu hal nasopit toro ditikina gabe mas cohot martanya tidak. Aido raking bandariro disi pangido hamu nama tuktuki hamu nama lului hamu nama ninna. Itu pertanda kita harus selalu berdoa memohon kepada Tuhan. Itu pertanda selalu kita memohon kepada Tuhan supaya kita betul-betul didengarkan. Dan permohonan itu menjadi kenyataan bagi hidup kita. Di Rom 12 ayat 12 dikatakan demikian. Rom 12 ayat 12 dikatakan demikian, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini
kita mengalami pergumulan yang luar biasa, yang dapat kita katakan belum berhenti sampai di sini. Gereja mengajak kita untuk berdoa di rumah beserta dengan keluarga kita. Gereja mengajak semua lini, semua aspek kehidupan orang supaya selalu berdoa kepada Tuhan. Tapi mari kita tanya hati hidup kita. Apakah menurut kita, menurut iman kita hingga saat ini, bahwa doa masih punya kuasa untuk kehidupan kita? Saya ragu, karena begitu banyaknya jemaat sekarang mengatakan, "Dak boleh baik pertanyaan ini." Sepertinya kuasa doa itu dia tidak rasakan. Sepertinya kuasa doa itu sudah luntur dalam kehidupannya. Berdoalah untuk kelepasan kita dari COVID-19. Berdoalah bersama anak-anak kita. Berdoalah bersama keluarga. Berdoalah di rumah masing-masing. Dan rasakanlah kuat kuasa doa itu. Bertekunlah dalam doa. Dapat kita bayangkan dalam nas renungan kita ini seorang janda yang selalu memohon kepada hakim yang tidak adil, hakim yang tidak takut Allah. Tetapi ketika seorang perempuan tadi selalu memohon kepadanya, selalu berdoa kepadanya, maka dia mengabulkan. Apa yang mau dikatakan di situ? Sedangkan seorang hakim yang tidak baik, yang tidak takut kepada Allah, mau mendengarkan ketika seorang perempuan selalu berdoa kepadanya. Apalagi lah Allah. Allah yang maha kasih, yang maha kuasa, yang mampu melepaskan kita dari segala bentuk kehidupan, penderitaan yang kita alami sekarang. Tuhan berikan kita kemampuan untuk keluar dari situ. Berdoalah. Unak karoksia kita na pugus martangia. So tungang lamar persuk ngolu ni halak ala dakya makilala hinagugu ni tangiang di tonga-tonga ni alai diajari turpukordo hita. Nats ini mengajar kita bertekun dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Sutung mata di tonga dalam, sutung macoh di tonga dalam, tapi selalulah berdoa. Memintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Sedangkan hakim yang jahat mampu memberikan yang baik kepada seorang janda tadi. Apalagi Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang telah kita rasakan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Bertekunlah dalam doa dan jangan jemu-jemu. Ilalama mergugudu tangi yang palua kita siam maraon, mergugudu tangi yang mangalihollas ni roha dihita, mergugudu tangi yang laho mangalihub dihita. Toddi naboi mamolus nasaraga minama. Di pasu-pasu Tuhan mahit. Tuhan memberkati dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan dan menjadi sukacita bagi kita yang telah ditebus, yang telah dilepaskan oleh Allah. Bertekun dalam doa, rasakan kuat kuasa doa itu sebagai keselamatan, sebagai kehidupan yang luar biasa. Orang-orang yang telah dipilih Allah dapat bersukacita. Bertekun, bertekun, bertekunlah dalam doa. Amin. Partang yang mahita ale jahoba debata manami debata nami na sun hinagogo para siroha na sumurung na saya manoktong manatap mengiring-iring daging hoto dinami saharu sadarion macai balgado Tuhan asini roham uhilalaho kami saharu diobastikyon ala di dongani hohami di balua hohami siamara na masa di tonga-tonga ni portibio di tonga-tonga ni bangsonami na uksahat tu tonga ni luat namion asiru hamale Tuhan sai ho mana manoktong mamasu-masu hami ajari hami Tuhan mertangiang songonak kanaposom ajari hami Tuhan rab dohot keluarga
mangatusi hinagogo ni tangiang molo marula loni hami songon namasa di bagasa kurpukon songon sahala na babalu na somargello na mangadopi rumang inamao lalani perkaro rabdoh alona sai dituktuki Tuhan rohani panguhumi hakim gabe dilehot tibana hasitongan dota bonara lausido nanek kangulu hono nami asa unang mencari hami Tuhan martangiang rotuho asa manok tok kami rotu adopamu mangido saluhuna manang narikot di tonga-tonga ningguluna balua hami Tuhan siam mara namasa di tonga ni portibion balua sadok ruas ni huriam sian danak saharo di namatua ruas rabdo perhalado asa marhiteho ni Tuhan boy hami sonang sohari boribuan memuji do pasang poko asima roham mulu tung di bagasa dosa hami saya marpamuati mahose sadosa pangalason lami satama hami pajalo asini roha do paso sian po pangasahon Kristus Yesus Tuhan nami artanya kami Tuhan amin. Marende Bukuende nomor 487 ayat 1 tambah ayat 2 tung halak namar gogo. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas cinta dan kasih-Mu yang masih menyertai kami dalam satu hari ini. Terlebih di malam ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dengan saudara yang kami kasihi untuk melakukan ibadah keluarga kami, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat lagu pujian kami, lewat doa kami, dan lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, kami bawakan di dalam doa kami, yaitu dunia yang sedang dilanda oleh penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami, bahwa bumi ini akan pulih, bahwa bumi ini Tuhan akan sembuh kembali, sehingga Tuhan kami boleh melanjutkan, melakukan segala kegiatan kami yang berkenan dengan kehendak-Mu. Kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan, sanak saudara kami, keluarga kami yang jauh dan dekat dari sisi kami. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberikan rezeki, Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka, Engkau memberikan kesehatan dan juga pengharapan kepada mereka, seperti Engkau memberkati kami yang ada di tempat ini. Kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan, jemaat-Mu Seresot HKBP Martoba ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, mulai dari anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung hingga orang tua. Engkau yang memberkati segala pekerjaan tangan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau juga Tuhan yang memberikan umur yang panjang, pengharapan, sehingga Tuhan
jemaat-Mu boleh melakukan kegiatan mereka penuh dengan sukacita. Yang sedang duduk dalam bangku sekolah atau perkuliahan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Tuhan boleh mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik. Ya Tuhan, kami bawakan di dalam doa kami, yaitu seluruh perhalado seresot HKBP Martoba ini. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, sehingga boleh melayani, memberitakan firman-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan, pemerintahan kami dari pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat yang dari Engkau yang memberikan kesehatan juga Tuhan, supaya mereka mampu memimpin negara kami ini dengan baik. Begitu juga Tuhan dengan pimpinan HKBP. Kiranya Engkau yang memberkati, memberikan hikmat, menambahkan kebijaksanaan, sehingga Tuhan mampu melayani, memimpin gereja kami ini dengan baik. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau yang melayakkan kami, mengampuni seluruh dosa kami, sehingga kami layak disebut menjadi pewaris kerajaan-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan atas doa dan permohonan kami ini yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marende Bukuende nomor 754 ayat 1 tambah ayat 3 Goklas Niroha Doau Papungu Pelea. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.